Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Dina Lorenza dengan NIM 2102311000032. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya membuat video kali ini, saya menjelaskan tentang mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dengan dosen pembimbing Bapak Sutikno. Tentang pemikiran ekonomi klasik Adam Smith dalam teori Keynesian. Nah, yang pertama yaitu pendahuluan. Tidak ada pemahaman tentang ekonomi tanpa kesadaran tentang sejarahnya. Masa lalu atau sejarah sendiri sangatlah panjang. Begitu juga dengan pemikiran ekonomi yang ada sangatlah panjang. Begitu juga dengan pemikiran ekonomi yang ada sangatlah banyak. Kita sebagai pihak masa sekarang tinggal mempelajari serta memilih hasil pemikiran ekonomi terdahulu untuk dikaitkan dengan persoalan ekonomi yang ada di masa sekarang. Salah satunya pemikiran ekonomi Adam Smith. Pada teori klasik ini lebih menekan kepada masyarakat atau rakyat lebih bisa kreatif dalam mengembangkan perekonomiannya, karena mereka lebih efisien dan tidak serumit apa yang dikembangkan oleh pemerintah. Teori klasik tidak mengikut sertakan campur tangan pemerintah. Nah, yang kedua, di sini di dalam makalah ada kajian pustaka yang berisi ekonomi klasik secara umum dianggap sebagai aliran modern pertama dalam sejarah pemikiran ekonomi. Pemikir dan pengembang utama aliran ini antara lain adalah Adam Smith, Jean-Baptiste Say, David Ricardo, Thomas Malthus, dan John Stuart Mill. Adam Smith, pemikir utama ekonomi klasik, The Wealth of Nations. Karya Adam Smith pada tahun 1776 dianggap sebagai penanda dimulainya era ekonomi klasik. Aliran ini mengemukakan hingga pertengahan abad ke-19 dan kemudian digantikan oleh ekonomi neoklasik yang lahir di Britania Raya pada tahun 1870. Nah, dan juga di sini ada beberapa metode penelitian. Yang pertama adalah proses pengumpulan data. Di dalam proses pengumpulan data ada dua cara. Yang pertama adalah tinjauan literatur. Itu adalah gambaran terhadap masyarakat mengenai penjelasan perihal ekonomi klasik yang disadari atau tidak telah terjadi di lingkungan kita, sehingga penelitian ini dilakukan dengan tujuan dapat menjadi salah satu referensi kajian yang dapat memberikan gambaran mengenai ekonomi klasik Adam Smith dalam teori Keynesian. Nah, untuk cara yang kedua adalah merumuskan dan menyusun pertanyaan permasalahan. Di dalam perumusan ini ada teknik pengumpulan data, yaitu penulis menggunakan teknik pengumpulan data observasi dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap objek penelitian, yaitu pemikiran ekonomi klasik yang dicetuskan oleh Adam Smith. Observasi dilakukan melalui kajian literatur berupa sumber-sumber yang terkait dengan objek penelitian. Untuk biografi Adam Smith sendiri, Adam Smith lahir di Kirkcaldy, Fife, Skotlandia pada tanggal 5 Juni 1723 dan wafat pada tanggal 17 Juli 1790 di Edinburgh, Skotlandia di umurnya yang meninggal pada umur yang ke-67 tahun. Bapak ekonomi dunia atau Adam Smith tak terlepas dari karyanya yang fenomenal berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations. Dalam buku ini, Adam Smith menggambarkan sejarah perkembangan industri dan perdagangan di Eropa serta dasar-dasar perkembangan perdagangan bebas dan kapitalisme. Dan yang kedua yaitu teori klasik menurut Adam Smith. Aliran atau paham yang diciptakan oleh Adam Smith disebut sebagai aliran atau mazhab klasik atau mazhab liberal. Sekalipun Adam Smith digelari sebagai father of modern economics, tetapi istilah itu sendiri sebenarnya belum dikenal pada zaman Smith. Dan yang terakhir adalah teori ekonomi Keynes. Pandangan Keynes sering dianggap sebagai awal dari pemikiran ekonomi modern. Ia banyak melakukan pembaharuan dalam perumusan ulang doktrin klasik dan neoklasik. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.